Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Najma dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Extended Theory Uses and Gratification dalam menjelaskan motif penggunaan media sosial di masa pandemi COVID-19. Selama masa pandemi COVID-19, pemerintah menghimbau untuk tetap di rumah, berjaga jarak, dan mematuhi protokol kesehatan. Provinsi DKI Jakarta menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini menimbulkan perasaan kesepian hingga terisolasi karena minimnya interaksi. Menurut penelitian tahun 2020 mengenai rasa kesepian yang diukur menggunakan UCLA Loneliness Scale 3, terdapat bahwasannya skor skala kesepian sampel saat ini meningkat secara signifikan. Terbukti 43% responden melebihi batas kesepian tinggi. Hal ini membuat seseorang mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya dalam mengurangi rasa kesepian. Salah satu caranya adalah dengan bermedia sosial. Menurut teori uses and gratification, individu akan mencari media yang sesuai di antara banyaknya pilihan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang mengarah pada kepuasan tertinggi. Maka dari itu, penelitian ini mengambil 3 motif, yaitu pencarian informasi, pengisian waktu luang, dan kebutuhan interaksi sosial yang diduga kuat menjadi motif seseorang menggunakan media sosial dan mendorong pada sifat adiksi. Faktor rasa kesepian diduga juga berperan dan dapat menjadi pendukung motif penggunaan media sosial di masa pandemi menggunakan teori uses and gratification. Selanjutnya, tujuan dan hipotesis. Studi saat ini bertujuan untuk meneliti faktor rasa kesepian sebagai pendukung motif penggunaan media di masa pandemi COVID-19 menggunakan teori uses and gratification. Adapun hipotesis sebagai berikut. Hipotesis 1, diduga semakin tinggi rasa kesepian yang dirasakan akan mempengaruhi lama penggunaan dan adiksi media sebagai pendorong dari teori uses and gratification. Hipotesis 2, diduga information seeking atau pencarian informasi mempengaruhi lama waktu bermedia sosial. Hipotesis 3, diduga passing time atau penghabisan waktu luang merupakan faktor pendorong seseorang untuk lebih lama memakai media sosial. Dan hipotesis 4, diduga kebutuhan berinteraksi sosial mempengaruhi lama seseorang untuk menggunakan media sosial. Penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu variabel X dan Y, dengan variabel X yang dibagi menjadi 4 instrumen, dengan 3 instrumen dari teori uses and gratification dan 1 instrumen lain merupakan extended factor. Variabel X adalah motif penggunaan media sosial berdasarkan teori uses and gratification. Dalam teori ini, peneliti mengambil 3 instrumen untuk diteliti, yaitu X1 pencarian informasi, X2 pengisian waktu luang, dan X3 interaksi sosial. Peneliti juga menambahkan faktor lain di luar teori ini, yaitu kesepian sebagai X4 yang diduga mempengaruhi motif seseorang menggunakan media sosial dan memicu sifat adiksi. Berikut kerangka berpikir dari penelitian ini. Pencarian informasi, pengisian waktu luang, dan kesepian mempengaruhi motif penggunaan dan adiksi media sosial. Selanjutnya, metode penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 di Pulau Jawa dengan rentang umur 18 sampai dengan 24 tahun. Teknik sampling yang diambil adalah non-probability quota sampling dengan kriteria 1. Mahasiswa atau mahasiswi di kampus Pulau Jawa, 2. Berumur 18 sampai dengan 24 tahun, 3. Aktif bermedia sosial. Dari hasil penyebaran kuesioner, sampel yang didapatkan adalah 280 mahasiswa S1 di Pulau Jawa. Penelitian ini mengambil alat ukur berupa kuesioner dari 3 jurnal. Variabel X mengukur mengenai motif penggunaan media sosial seseorang yang diambil dari uses and gratification dengan mengambil 3 instrumen utama, yaitu pencarian informasi, pengisian waktu luang, dan interaksi sosial. Pertanyaannya diambil dari jurnal Normal and Maladaptive Personality Traits as Predictors of Motive for Social Media Use and Its Effect on Well-being oleh Perugini tahun 2020. Sedangkan variabel X4-nya diambil di luar dari teori uses and gratification. Diukur menggunakan Rasch-Type Loneliness Scale dari jurnal John Gearfield tahun 1985 untuk mengukur skala kesepian seseorang.
Sedangkan variabel Y, motif penggunaan dan adiksi media sosial, diukur menggunakan The Bergen Facebook Addiction Scale atau BFAS dari jurnal Andreasen tahun 2012. Sebelum disebarkan, kuesioner terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya agar teruji valid dan reliabel. Pada penelitian ini, kuesioner diuji kepada 40 responden awal. Didapatkan hasil uji validitas sebagai berikut. Terdapat beberapa pertanyaan yang tidak valid karena memiliki nilai kurang dari 0,05. Di antaranya X1.4, X2.2, X3.1, X4.1, X4.9, X4.10, dan Y5. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk menghapus variabel-variabel tersebut. Dengan begitu, seluruh komponen variabel yang lain terbukti valid dan mampu mengukur sesuai dengan target yang ingin diukur. Pada uji reliabilitas, seluruh variabel terbukti memiliki nilai reliabilitas tinggi, yaitu di atas 0,06 dan mendekati 1. Dengan begitu, alat ukur terbukti reliabel dan dapat mengukur secara konsisten. Sebelum melakukan uji regresi, peneliti terlebih dahulu melakukan uji korelasi untuk mengetahui hubungan antar variabel yang akan diteliti menggunakan uji Pearson. Didapatkan nilai p-value yang signifikan karena di bawah 0,05 pada semua variabel, yaitu 0,00. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel X1, X2, X3, X4 dengan Y. Selanjutnya, peneliti melakukan uji regresi. Model regresi peneliti menunjukkan nilai fit yang bagus dengan nilai F63,028. Nilai R-square pada uji ini adalah 0,478. Artinya, perubahan yang terjadi pada adiksi media sosial terdefinisikan sebanyak 47% oleh variabel X1 pencarian informasi, X2 pengisian waktu luang, X3 interaksi sosial, dan X4 perasaan kesepian. Berdasarkan uji regresi dengan nilai bootstrapping 1000, hasil menunjukkan bahwa semua variabel X1 dengan beta min 0,13, p-value di bawah 0,05, X2 dengan beta 0,365 dengan p-value di bawah 0,05, dan X4 dengan beta 0,311 dengan p-value di bawah 0,05 memiliki nilai yang signifikan. 4 variabel tersebut mempengaruhi motif penggunaan dan adiksi media sosial sebanyak 47% dengan R-square 0,478. Dengan demikian, hipotesis 1, 2, 3, dan 4 dapat diterima. Berdasarkan pemaparan beberapa hasil uji sebelumnya, dapat dikatakan bahwa rasa kesepian yang dirasakan akibat dari pembatasan sosial selama masa pandemi COVID-19 terbukti mempengaruhi motif penggunaan dan adiksi terhadap media sosial. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Argentina oleh Perugini tahun 2020 mengenai efek psikologis dan motif penggunaan media sosial berdasarkan teori uses and gratification, pencarian informasi dan interaksi sosial merupakan motif penggunaan media sosial yang paling adaptif dibandingkan dengan motif yang lain. Pada penelitian ini ditemukan bahwa rasa kesepian mendorong motif-motif penggunaan media sosial tersebut. 4 instrumen pada 2 variabel penelitian ini yaitu variabel X, motif penggunaan media sosial yang 3 diantaranya mengambil dari teori uses and gratification yaitu X1, pencarian informasi, X2, pengisian waktu luang, dan X3, interaksi sosial, serta X4 yang diambil dari luar teori uses and gratification yaitu rasa kesepian terbukti mempengaruhi dan memprediksi motif penggunaan media sosial dan adiksi media sosial sebesar 47%. Demikian dapat disimpulkan bahwasannya hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis 4 pada penelitian ini dapat diterima dan keempat variabel tersebut terbukti berhubungan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.